Service guys, hari ini kita kembali ke Indo. Jadi sebenarnya itu kita hampir aja nggak bisa pulang Indo. Hampir. Gimana nih rasanya mau balik ke Indo? Tenang dong. Mantap. Gimana rasanya balik Indo? Luar biasa. Jadi barusan kita perjalanan ke airportnya, ambil sewa mobil itu, terus bisa balikin mobil di situ gitu. Kayak mobil-mobil yang bisa ambil di tengah jalan, terus tinggalin di tengah jalan lagi. Tapi kalau ini nggak di tengah jalan banget, kalau di airport harus di tempat parkirnya gitu. Oke guys, jadi sebelum kita pergi, mau beli roti atau cemil-cemilan dulu. Mantap, gosok gigi. Ya, cemilan. Jadi kita udah lama banget nggak pulang Indo, kira-kira 2,5 tahun. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pulang karena udah lama nggak pulang lagi. Terus BTW kita bakal naik Qatar Airways. Kita beli tiket harganya kira-kira 900 euro gitu per orang. Biasanya itu bisa 500 sampai 600 euro, tapi ini emang lagi mahal-mahalnya sih parah. Kayaknya lagi apa boom namanya? Rise boom. Nggak tahu, pokoknya kurang lebih, pokoknya lagi rame-ramenya lah semua orang. Mungkin gara-gara udah 2 tahun orang corona terus gak jalan-jalan gitu, jadi pada naik pesawat gitu. Pesawatnya apa? Ntar kita lihat bareng-bareng ya. Setahu aku sih naiknya Boeing 787 Dreamliner. Oke, jadi aku belum makan siang, sekarang mau makan siang dulu. Nih guys, kita bakal makan roti, sandwich, pakai keju, tomat, dan lain-lain. Enak? Biasa aja. Rotinya kayak roti sehat gitu, kayak maybe sourdough, agak asam-asam. Guys, BTW, kita sebenarnya tuh hampir gak bisa pulang loh, padahal udah beli tiket. Jadi waktu udah beli tiket, terus kita ntar cerita pas lagi transit. Wih, kita naik pesawat. Kereta, itu kereta. Jadi barusan aku lihat pesawatnya itu tadi beneran B787. Jadi dia 50% dari carbon composite, jadi lebih ringan. Mesinnya dia pakai, kemungkinannya ada 2, pakai General Electric NX atau pakai Trent 1000 dari Rolls-Royce. Tapi aku udah keluar dari Rolls-Royce, jadi aku nggak peduli. Tapi mesinnya itu mantep banget ujungnya. Dia kayak pakai chevron nozzle gitu. Jadi yang kayak bentuk zigzag-zigzag di belakangnya, kalau kalian pernah lihat namanya chevron. Biar nggak terlalu berisik pas lagi pembakarannya gitu. Jadi nggak kedengeran ribut di kitanya. Terus ini pesawatnya bypass rasio 1/10, nggak penting. 10/1 deh, balik. Ternyata B787 itu kecil juga ya. Nah guys, kita duduk bener paling belakang. Tapi masih bisa nyender dikit ya kayaknya. Terus kamu bisa gerak-gerak di kiri kayaknya lumayan. Kita lihat dulu, kita duduk paling belakang BTW. Tempatnya masih bisa buat nyender lumayan kayaknya. Tapi apakah benar bisa nyender sampai habis, ntar kita review lah ya. Tapi BTW ini berhubung corona, kita dapat protective kit. Jadi di belakangnya ada tulisan dapat mask, sarung tangan, sama sanitizer. Dan kita dapat selimut pastinya, dan juga headset. Oh iya, satu lagi guys, BTW barusan diumumin. Jadi sepanjang penerbangan wajib pakai masker ya. Jadi ini oke banget sih, aman lah. Jadi tuh sebenarnya aku udah tadi download film di Netflix, sama download film di Disney Plus, di iPad, di Tab, Galaxy Tab sebenarnya, bukan iPad. Terus ternyata lupa bawa tabnya. Terus enaknya lagi, kalau di paling belakang ini, kalau nyender nggak perlu kayak mikirin orang belakang gitu kesempitan apa nggak gitu loh. Jadi kayak nyender aja. Tapi aku bingung sih kenapa orang-orang nggak mau duduk paling belakang. Ini kayak udah tempat terakhir gitu, nggak ada orang yang mau ambil. Jadi tadi semua tempat tuh udah penuh semua di depan. Kemarin online check. Kemarin bahkan. Oke guys, kalau itu bentar lagi kita terbang dulu. Take off, ntar aku share lagi makanan dan hal-hal apa lagi yang menarik yang ada di sini. Nggak tahu, apa lagi yang menarik ya terbang ini sebenarnya. Nggak ada.
Ya, transit ntar juga cerita aja dulu lagi, oke? Udah mendarat Masih. Doha, 3 jam kalau nggak salah ya. Kayaknya 3 jam setengah. Gila, hangat banget. Ini Berembun. 38 derajat. Sedangkan aku pakai jaket gini kayak orang apa aja. Parah, panas banget. Nih guys, chevron yang tadi aku bilang zigzag itu yang bikin nggak terlalu berisik. Ini dia guys, airport Doha. Kalau di Arab itu banyak banget emas-emasnya, ini kayak atasnya aja udah emas. Terus nih eskalator ada emas-emasnya tuh. Di Indonesia juga banyak mas-mas. Itu juga yang jaga-jaga banyak emas-emas juga di sini. Nih guys, lagi expansion project 2022. Berhubung nanti bulan November gitu Piala Dunia bakal diadain di Qatar sini. Tahu nggak kamu? Terus banyak masalah juga tuh. Karena di sini kan panas banget kan. Jadinya kayak banyak pekerjanya yang katanya sampai sakit atau kenapa-napa gitu dan dibayarnya murah gitu. Ya emang sih panas banget, tapi pas keluar aja itu katanya 38 derajat. Kamu suka panas ya? Panasnya yang masih mendingan sih. Kayak humidnya apa sih, berlembab gitu, nggak kering. Karena kalau di Jerman itu kalau panas keringnya parah banget. Terus satu hal yang aku suka sejauh ini di airportnya, ini kita baru jalan dikit banget sih. Tapi sejauh ini nggak fully banget gitu loh, nggak. Ya kayak di Terakhir waktu itu kita kayak Dubai. Emirates ya, di Dubai, naik Emirates, wah gila penuhnya. sejauh ini emang cuma Dubai doang kan yang nggak enak transitnya. Menurut aku sebenarnya di Abu Dhabi juga kurang enak sih waktu itu. Tapi yang enak juga di sini, kalau misalnya kita dari München, tapi ya dari München itu di sini connectingnya 3,5 jam, terus baliknya lagi nanti connectingnya 3 jam. Nah kalau Emirates itu biasa connectingnya 4 jam-an lebih sih, lebih lama juga. Oke guys, jadi penerbangan tadi oke banget sih menurut aku. Jadi awal-awal meskipun awal-awal sempet turbulence lumayan kencang gitu, tapi itu pasti bukan salah Qatarnya, bukan salah pilotnya lah ya, salah cuaca. Kayak itu kita lagi lewatin pegunungan Alpen gitu, terus mungkin cuacanya nggak bagus atau gimana. Turbulence sampai goyang-goyang, sampai tadi aku lihat gelas isi es jeruk nggak ada esnya tapi sampai goyang-goyang gitu. Tapi aman sih, semuanya baik-baik saja. Makanannya gimana menurut kamu? Biasa aja. Aku juga setuju sih, makanannya biasa aja. Kayak aku makan beef pakai mashed potato, tapi mashed potato-nya dikasih kari gitu. Aku nggak ngerti, aku nggak pernah makan mashed potato ada karinya. Tapi beefnya enak. Kasih snack juga, snack sama minum cukup lah. Dan selain itu, paling kalau menurut aku pribadi, pramugarinya agak bloat sih. Agak kurang ramah, tapi ya nggak apa-apa lah. Tepat waktu udah pastinya. Kalau misalnya penerbangan jarak jauh dan juga lewat Timur Tengah ini biasanya tepat waktu sih secara umum. Terus entertainmentnya aku suka juga, terutama kayak kalau di touchscreen itu responsif gitu. Aku pernah naik Emirates sama Etihad, dua-duanya tuh kayak kurang responsif gitu pas di touch, gerek terus kayak lebih lambat gitu, nggak ngerti. Padahal normalnya kan udah zaman sekarang udah lancar gitu. Cuman bedanya kalau Emirates itu ada kayak joysticknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau main, nggak perlu kayak pencet-pencet touchscreen terus gitu. Tangannya kan pegel kan, kalau tangannya harus angkat gitu terus. Kalau pakai joystick udah lebih mantep. Oke guys, jadi aku mau cerita satu hal lagi. Jadi sebenarnya itu kita hampir aja nggak bisa pulang Indo. Hampir. Jadi masalahnya waktu itu adalah Ruth ini nggak punya visa. Visanya udah Akbilaufen. Itu sampai 3 hari sebelum berangkat si Ruth ini belum punya visa yang bisa bikin balik ke Jerman lagi gitu. Jadi selama beberapa bulan sebelumnya juga udah nggak ada visa ya, karena emang sebenarnya udah ajuin untuk perpanjang visa tapi belum dapat lama banget prosesnya gitu, udah sampai 5 bulan. Jadi makanya kalau kalian lihat story aku waktu itu hari Jumat minggu lalu, aku pagi-pagi datang ke KVR ngantri atau ke ABH Ausländerbehörde buat ngantri masuk ke termin Notfall Service. Jadi kalau misalkan ada yang urgent atau apa itu biasa bisa lewat di situ. Dapat termin, dapat appointment buat di hari yang sama jam 11 kalau nggak salah. Nah habis itu aku udah ambil termin, tapi siangnya datang si Ruth. Ini biasanya itu ya, Notfall Service itu yang kerja orangnya tuh kayak
kayak apa ya, kayak orang-orang cewek yang lagi dapet ini sukses, orang yang suka marah-marah aja gitu lah, pokoknya orang galak gitu ditaruh di not file service ini. Terus kayak gimana waktu itu, kamu cerita dikit dong. Waktunya cuma 6 menit gitu ya, harus cuma 6 menit, ngomong apa aja. Pokoknya intinya nggak punya valid visa udah dari Juni, terus udah beantragen semuanya dari Maret. Pertama dia kayak salah paham, kirain aku belum beantragen, aku disuruh daftar online gitu-gitu. Terus aku bilang itu udah, terus aku tunjukin suratnya itu. Terus tapi yang dia bisa lakuin cuma telepon ke nomor yang biasa kita udah selalu telepon juga buat tanya status visanya. Aku nggak ngerti kenapa dia coba telepon bahkan pakai nomor HP-nya sendiri, dan dia nggak bisa ngecek status visa aku tuh lagi kayak apa gitu, di mana, atau lagi dalam proses kayak atau udah selesai. Terus aku udah bilang juga diminta sama Arbeitsgeber, karena juga emang kalau untuk kerja di sini kan harus ada valid visa. Dibilang perlu surat buat surat kalau menyatakan kalau aku bakal dipecat kalau nggak ada extension visa. Sedangkan aku tanya ke HR, katanya buat kata HR-nya itu sebenarnya kurang bagus buat Bikin surat kayak gitu. aku dan buat perusahaan juga. Jadi HR nggak mau terus surat kayak gitu. Gitu. Kamu ada bilang juga Terus nggak? mau flight. Karena mau flight. Nah. Terus bilang mau flight, dibilang itu bukan urgent matter. Dia bilang kalau flight itu harus kayak Dienstreise atau nggak ada yang sakit atau ada yang meninggal, dan itu semua harus pakai surat. Ya. Akhirnya nggak dikasih lah singkat cerita. Ya, terus kayak ya sorry lah, pokoknya kita nggak bisa bantu gitu. Ya dia udah ngomong kayak gitu, ya aku udah kayak males juga lah. Itu guys, pengalaman si Ruth situ. Nah terus aku kayak pikir, ya udah ini biar gimana kan harus datang lagi ya pastinya. Kalau nggak, ya Ruthnya nggak bisa terbang gitu. Ntar ya terbangnya ke Indo bisa, tapi nggak bisa balik ke sini lagi. Makanya ya udah akhirnya aku pikir, coba hari Selasa aku datang lagi, ambil termin, tapi kali ini aku yang datang pakai Volmach atau surat kuasa. Jadi kayak aku boleh lah ngambil kartu atau apapun gitu, pokoknya mewakilkan Ruth ini. Nah akhirnya pagi-pagi aku datang lagi, datang paginya tuh udah dari jam 6 pagi, kali ini aku lebih pagi lagi. Terus baru dapat appointment kayak jam 8-an gitu. Terus dapat terminnya buat jam 4 sore gitu. Kiranya ya udah aku kerja dulu, pulang kerja baru ke situ. Terus sama nih not-file service, tapi orangnya beda. Tadi kita kayak kamu orangnya kan dia rambutnya warna apa, kuning ya? Merah. Sedangkan aku pirang gitu, jadi udah beda. Dan sebenarnya awalnya aku udah pikir nih orang kayak bakal galak juga nih, soalnya banyak orang yang sebelumnya aku yang aku sempat lihat gitu kayak dimarah-marahin, ditolak-tolakin, nggak dikasih juga Fiktionsbescheinigung. Ya udah akhirnya aku datang dengan membawa peralatan senjata. Aku bawa Bundesgesetz atau undang-undang, aku print. Terus habis itu aku bawa surat yang waktu itu kayak dibilang kalau misalkan itu mau dipecat, tapi beda ya, mungkin kontennya nggak exactly kayak gitu, tapi kayak surat diminta lah, surat Fiktionsbescheinigung dari perusahaan. Terus bawa surat yang keterangan bahwa udah apply dari bulan Maret dan udah 5 bulan gitu, kok kartunya belum keluar gitu. Nah, akhirnya ya udah datang. Pertama aku nunjukin yang paling simpel dulu, udah beantragen dari 5 bulan lalu, aku bilang gitu. Boleh nggak tanya statusnya? Aku pikir itu paling simpel dulu dong, kayak kalau udah ada kartu sebenarnya semuanya beres nggak sih? Dan ternyata akhirnya dia shock juga gitu pas bilang, 5 bulan, gila lama banget. Akhirnya dia cek ke sistem, cek berapa lama, 5-10 menit, itu ternyata kartunya tuh udah ada di ABH ini, udah di cover, pokoknya udah in-house, dia bilang gitu. Gila, untungnya kayak gini. Untung meskipun orang ini galak-galak tapi masih bisa mikir ya, dia bisa ngecek gitu. Ya udah, syukurlah akhirnya aku dimasukin ke Wartezone apa gitu, Wartezone 27. Terus katanya tunggu aja, namanya ntar dipanggil gitu. Bener ada orang yang manggil, kira masuk dalam, terus dia cariin. Terus udah ketemu nih, kartunya ternyata bener ada. Wah itu udah bersyukur banget ya. Akhirnya bisa pulang Indo. Nah tapi sebenarnya nggak berhenti di situ. Jadi orang itu tuh yang ngambilin kartunya, yang ngelayanin. Aku inget banget 2 bulan lalu aku minta Fiktionsbescheinigung itu dari dia. Dan orang itu tuh baik banget. Kita kayak banyak ngobrol-ngobrol. Terus kayak dia sempet mention, gila, paspor Indo BTW bagus banget ya, banyak gambar-gambar gitu kan. Terus aku inget nih, ini orang yang sama nih. Terus aku mention aja, BTW inget nggak, gue yang orang Indo ini nih punya paspor Indo. Dia inget. Dia kayak bilang, yang gambarnya bagus itu ya. Wah gila, aku seneng banget nih.
Aku aja mumpungnya sekalian. Aku kan lagi apply visa juga. Terus aku tanya, BTW boleh nggak tanya status kalau visa aku udah jadi belum gitu. Ternyata visa aku juga udah jadi guys. Ternyata visa aku tuh BTW berarti aku daftar 2 bulan lalu. Sedangkan si Ruth udah 5 bulan lalu. Berarti 3 bulan lalu mungkin udah jadi kali ya. Jadi kelihatannya tuh proses memang masalahnya. Mereka kan bilang mereka mau kirim semua visanya. Tapi mungkin masalahnya mereka kewalahan untuk ngirim ya karena banyak banget gitu kartunya. Jadinya kayak masih numpuk di situ kartu-kartunya gitu. Terus mungkin belum ada sistematis yang jelas mana yang harus dikirim dulu, mana yang lebih dulu jadi, mana yang lebih lama gitu. Makanya mungkin punya Ruth gak kirim-kirim. Cerita aku dikasih juga. Seneng banget sih. Akhirnya kita bisa berangkat dengan tenang gitu. Kalau enggak sebenarnya kita tetap bisa berangkat tapi tidak tenang kan. Apakah kita bisa kembali sini atau enggak? Nggak tahu. Mantap guys. Oke, kalau gitu aku mau lanjut ngemil dulu. Udah bawa cemilan dari dari Jerman. Aduh, abis ini nyampe Indo nih. Nyampe Indo makan apa nih? Spesial bulan pempek. Barbecue. Seafood. Aduh, pengen banget seafood sih. Guys. Biasanya kita kalau terbang dari pakai penerbangan Timur Tengah gitu, banyak orang-orang yang habis naik haji terus naik pesawat itu. Kali ini tapi nggak ada sih, kayaknya turis semua ya. Ini bener gak sih Jakarta? Oke guys, ini pesawatnya beneran penuh lagi. Kali ini seat kita tidak seenak tadi. Dan 8 jam lebih lama lagi. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kali ini juga karena hitungannya udah malam, harusnya kita tinggal tidur aja sebenarnya. Jadi ya udahlah kalau tidur doang. Paling dibangunin buat makan, tidur. Jadi kayak bayi, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Mantap. Di sepanjang penerbangan kedua, kami cuma kebanyakan tidur karena jamnya udah malam gitu. Nah, pas agak subuh gitu, kami dikasih makan pagi dan makanannya waktu itu omelet sama sosis ayam. Rasanya biasa aja sih, tapi yang penting bisa dimakan deh. Oh iya, BTW buat info juga, kita cruise di ketinggian 40.000 kaki alias FL 400 dengan ground speed sekitar 800 km per jam. Gile, kenceng banget ya. Nah terus abis tidur, di tengah-tengah dibangunin lagi untuk makan siang. Nah, makan siangnya nasi with chicken teriyaki dan tofu. Sama ada wakame salad gitu, makannya bisa pilih sih. Biasanya ada daging sapi juga dan ada vegetariannya. Tanpa disadari gak lama udah saatnya kita mendarat. Coba lihat deh flapsnya kayak apa pas landing. Terus pas udah touchdown, spoilernya ngangkat buat bantu rem gitu. Nih guys, kebiasaan hidup di Jerman. Kalau berdiri di Kanan. Mantap guys. Lihat bandara pertama kali, bandara 3 Ultimate. Bagus juga ya. Kereta api ke kota 46 menit. Kota itu apa guys? Kayak tempat ujian Gute ya. Orang jauh-jauh ke Indo buat ujian Gute dong. Jadi guys, barusan karena aku vaksinnya di Jerman nggak diakuin di Indo gitu, atau bukan nggak diakuin sih, tapi nggak bisa divalidasi. Harus nunjukin boarding pass dulu, terus tadi dicap gitu biar dapet cap di boarding passnya valid gitu. Aku nunjukin aku udah divaksin 3 kali. Pas kita keluar bandara, kita dijemput sama orang tua kita. Nah, karena udah agak sore, setelah itu kita langsung berangkat untuk makan malam. Pertama kita makan kue tiaw akang, dan setelah itu dilanjutkan dengan makan di Rembulan, restoran Indo gitu deh pokoknya. Aku waktu itu makan soto Betawi, Ruth makan es cendol sama asinan Bogor, dan banyak makanan lainnya. Wah, nyenengin banget.